Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang bioteknologi dan terapi. Di mana bioteknologi itu adalah ilmu yang menggunakan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup seperti misalnya sel dan gen untuk membuat produk atau layanan yang bermanfaat, khususnya dalam bidang kesehatan. Di sini kita akan fokus pada 3 bagian utama, yaitu ada rekayasa genetika, terapi gen, dan aplikasi dalam farmasi. Rekayasa genetika itu adalah teknik untuk mengubah atau memodifikasi gen dalam tubuh makhluk hidup. Misalnya itu kita bisa memotong atau menambahkan bagian DNA untuk menghasilkan sifat baru atau memperbaiki gen yang rusak. Salah satu contoh paling nyata itu adalah produksi insulin buatan untuk penderita diabetes. Nah, insulin ini sekarang bisa dibuat dari bakteri yang telah direkayasa secara genetika. Nah, selain itu, kita juga bisa membuat vaksin dan obat kanker menggunakan teknik rekayasa genetika ini. Kalau rekayasa genetika dia fokus kepada perubahan gen, kalau terapi gen itu dia lebih kepada memasukkan gen sehat ke tubuh pasien untuk menggantikan gen yang rusak. Nah, caranya ini biasanya menggunakan virus yang sudah dimodifikasi agar tidak berbahaya. Nah, di sini terdapat 2 jenis terapi gen. Yang pertama itu ada in vivo, di mana in vivo ini gen dimasukkan langsung ke dalam tubuh. Nah, yang kedua itu ada ex vivo, yaitu sel pasien diambil dan diperbaiki di laboratorium, lalu dia dimasukkan kembali. Nah, contohnya itu adalah pengobatan untuk penyakit kelainan imun atau pada penyakit mata bawaan. Bioteknologi ini juga sangat penting di bidang farmasi, salah satunya. Nah, banyak obat-obatan sekarang itu yang dibuat dari hasil bioteknologi. Nah, terutama yang digunakan untuk kanker, hormon, dan sistem imun. Bahkan diagnosis penyakit pun bisa lebih cepat dan akurat berkat dari teknologi ini. Nah, beberapa contoh nyata adalah terdapat pada humulin insulin yang digunakan oleh penderita diabetes. Ada juga Herceptin yang digunakan untuk mengobati kanker payudara, dan ada Keytruda yang digunakan untuk kanker paru-paru. Nah, semua ini dari humulin, Herceptin, dan Keytruda ini itu adalah hasil dari bioteknologi modern. Namun, bioteknologi ini dia juga punya tantangan. Misalnya, terapi gen ini dia bisa menimbulkan efek yang belum diketahui. Lalu ada juga pertanyaan etika seperti apakah boleh mengubah gen pada bayi sejak dalam kandungan? Nah, itu adalah salah satu pertanyaan yang sering terdapat banyak orang itu mempertanyakan. Nah, selain itu harga terapi juga itu dia terbilang cukup mahal, juga itu menjadi salah satu faktor masalah.
Nah, dari semua yang telah sudah dijelaskan dari rekayasa genetika, terapi gen dan aplikasi farmasi, bisa kita simpulkan bahwa bioteknologi ini dia sangat penting untuk masa depan pengobatan. Dengan rekayasa genetika, terapi gen dan aplikasi farmasi, kita bisa menangani banyak penyakit yang dulu itu sulit diobati, tapi tentu harus tetap berhati-hati dan mempertimbangkan etika serta keamanannya. Nah, itulah tadi materi dari saya tentang bioteknologi, rekayasa genetika dan terapi.